Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Pemirsa TVRI Bengkulu dalam acara Mutiara Kolbu yang saya sayangi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini berjumpa kembali kita dalam acara Mutiara Kolbu bersama saya Melianti Rona Asmara. Dan pada hari ini Mutiara Kolbu akan mengangkat tema tentang keutamaan di bulan Zulhijjah. Dalam membahas tema kita pada hari ini, di studio TVRI Bengkulu sudah hadir bersama kita Bapak Ustadz Ihwan Nasution yang akan bersama-sama kita membahas tentang bulan Zulhijjah, Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Iya, bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah baik, Mbak. Baik ya Pak Ustadz. Ya, nanti kita akan bahas tentang keutamaan bulan Zulhijjah, Pak Ya. Ustadz. Mungkin nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan juga dari ibu-ibu di studio ya Pak Ustadz ya. Selain itu ada juga yang meramaikan studio kita pada hari ini, tentunya ibu-ibu yang cantik-cantik sudah hadir di sini. Ibu-ibu dari Majelis Taklim Anaba dan Majelis Taklim As-Salam Kelurahan Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat Bu ya? Sehat. Alhamdulillah. Saya cek ombak dulu Bu, Mutiara Kolbu. Sejukkan hati, Masya Allah. Kompak sekali ibu-ibu di sini kita di Mutiara Kolbu. Kembali lagi bersihkan diri, sejukkan hati, Pak Ustadz. Ibu-ibu kita akan membahas tentang keutamaan bulan Zulhijjah. Boleh disiapkan beberapa pertanyaan nanti untuk Pak Ustadz dalam sesi tanya jawab ya Bu ya. Dan pemirsa TVRI Bengkulu, bulan Zulhijjah sendiri adalah bulan yang tentunya memiliki banyak sekali keutamaan. Sebagai bulan penutup di tahun Hijriah, tentunya kita akan melewati bulan Zulhijjah yang mana disukai oleh Allah karena banyak sekali pahala-pahala yang bisa kita gapai di bulan ini. Selain itu juga bulan Zulhijjah juga kita kenal dengan bulan haji, pemirsa, yang mana masyarakat seluruh dunia, umat muslim tentunya berbondong-bondong untuk menunaikan ibadah haji di Mekah. Dan tentunya juga selain itu bulan Zulhijjah juga biasanya kita kenal sebagai bulan kurban, di mana umat muslim juga dalam menunaikan kewajibannya, atau ada juga yang secara memang sudah direncanakan dari setahun sebelumnya itu berkurban untuk menyembelih hewan ternak. Dalam membahas bulan Zulhijjah ini tentunya kita akan mendengarkan tausiah dulu Pak Ustadz ya, dari Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz tentang keutamaan bulan Zulhijjah. Ya, makasih Mbak Rere. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Pemirsa TVRI Bengkulu dimanapun berada, dan seluruh ibu-ibu Majelis Taklim An-Naba dan As-Salamah yang ada di studio ya, dan seluruh kru TVRI Bengkulu. Hari ini kita sudah masuk tanggal 25 Zulqa'dah, Mbak. Zulqa'dah 1446 Hijriah. Tinggal hitungan hari lagi, insya Allah 4 hari lagi, bertepatan dengan hari Rabu atau Kamis ya. Tapi hisab sudah menetapkan 1 Zulhijjah itu bertepatan tanggal 28 Mei, sebentar lagi di hari Rabu. Artinya tinggal 4 hari lagi menurut hisab kita akan masuk ke bulan Zulhijjah. Maka apa keutamaan bulan Zulhijjah? Ada memang kemuliaan-kemuliaan itu Allah berikan. Ada kemuliaan tempat, ada kemuliaan waktu, ada kemuliaan kondisi keadaan. Contoh kemuliaan waktu itu, ketika ada 12 bulan dalam Quran surah At-Taubah ayat 36. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddata syuhur indallah itsna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arbatun hurum. Kata Allah, sungguh jumlah bulan ketika Allah ciptakan langit dan bumi itu jumlah bulan ada 12. Jadi yang menciptakan bulan-bulan itu adalah Allah, jumlahnya 12.
Tapi dari 12 bulan itu, kata Allah, minha arbaatun hurum. Ada 4 bulan mulia. Ini menjadi pelajaran bahwa tidak semua bulan itu mulia. Ada yang disebut oleh Allah bulan mulia atau bulan hurum atau haram. Apa arti mulia itu? Maksud mulia itu beramal di bulan itu, maka pahalanya dia akan lebih dapatkan dibanding ketika dia beramal di bulan lain. Itu bulan mulia. Dan ini menjadi dalil ada kemuliaan-kemuliaan khusus ternyata Allah berikan dari waktu. Bayangkan bulan. 12 bulan, hanya 4 bulan mulia. Maka dalam tafsirnya tadi, beramal di bulan mulia itu, maka pahalanya lebih. Sebaliknya, berbuat dosa dia, berbuat zalim dia di bulan itu, maka dosanya pun lebih dibanding di bulan lain. Maka apa aja 4 bulan mulia itu? 4 bulan mulia itu disebut Nabi, dirincikan Nabi dalam hadis. Bahwa kata Nabi, bulan mulia itu ada 4. Salasun mutawaliyat, 3 yang berturut-turut. Kemudian 1 yang terpisah. Apa 3 berturut-turut? Zulqa'dah atau Zulkaidah atau Zulqi'dah disebut. Hari ini kita tadi sudah masuk 25 Zulqa'dah. Habis Zulqa'dah, Zulhijjah. Habis Zulhijjah, Muharram. Ini 3 berturut-turut. Dan yang terpisah adalah Rajab. Maka dari 12 bulan ada 4 bulan mulia. Dari 4 bulan mulia ini ada yang lebih mulia. Ada yang lebih mulia. Apa itu? Bulan Zulhijjah, tapi 10 pertamanya. Dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah. Ada hadis yang menjelaskan kemuliaan 10 pertama Zulhijjah itu. 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Kata Nabi, "Ma min ayamin al-amalu sholih fiha ahabu ila Allah illa min ayamin asyr." Tidak ada amal soleh yang paling Allah cinta kecuali amal soleh yang dikerjakan di 10 pertama bulan Zulhijjah. Artinya dari tanggal 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Mendengar itu sahabat bertanya ketika itu, qalu walal jihadu fisabilillah. Rasul, apakah amal itu saking cintanya Allah, apakah bisa mengalahkan jihad di jalan Allah kah? Kemudian dijawab Nabi, qala walal jihadu fisabilillah. Iya, kata Nabi, mengalahkan jihad. Illa, kecuali kata Nabi, rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi falam yarji bisalika min syai'. Kecuali orang tadi berangkat jihad, dia bawa seluruh harta-hartanya, kemudian dia mati di medan jihad, mati syahid. Kecuali itu. Artinya orang berangkat jihad itu ada 2. Dia bawa seluruh hartanya, kemudian dia berperang membela agama Allah dan dia menang. Yang ini bisa kita kalahkan pahalanya. Tapi ada orang berangkat jihad, dia bawa hartanya dan dia mati syahid. Ini tidak bisa dikalahkan. Tapi ada orang yang berangkat jihad, dia bawa harta dan dia menang, ini bisa kita kalahkan. Bagaimana caranya? Tadi kata Nabi, 10 pertama bulan Zulhijjah. Dari tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah, amal soleh apapun itu yang kita tunaikan khusus 10 pertama Zulhijjah, maka amal soleh itu Nabi pastikan 1 paling Allah cinta. Kita ini kan hidup ini mencari cinta Allah, mencari ridha Allah, libtigha'i mardatillah. Kalau Allah cinta, maka insya Allah jaminannya pasti surga. Maka tugas kita tuh mencari cintanya Allah. Maka ada Nabi jelaskan waktu-waktu kalau kita beramal di situ Allah cinta. Maka artinya jangan lewatkan 10 pertama bulan Zulhijjah. Bayangkan Mbak Rere, dari 365 hari setahun. Kan setahun itu 365 hari ya? Iya. Ya, kalau di tempat Mbak sama kan? Sama, ya, Pak alhamdulillah. Jadi dari 1 tahun itu 365 hari, hanya 10 hari. Hanya 10 hari, apabila beramal di 10 hari itu, Nabi pastikan 1 paling Allah cinta, yang 2 mengalahkan jihad. Pertanyaannya muncul, apa amal yang hendaknya kita lakukan? Memang Nabi tidak menyebut amalan khusus. Tapi dalam hadis tadi kata Nabi, al-amalu sholih, amal soleh. Jadi artinya ada peluang untuk kita di situ, lakukanlah amal yang kita bisa lakukan. Tentu kan kemampuan kita berbeda-beda. Mungkin ada yang mampu nanti khatam Qur'annya, ada yang mampu dengan puasanya, ada yang mampu dengan salat sunnah. Minimal lakukan apa yang kita mampu. Karena 10 pertama Zulhijjah ini sampai Allah bersumpah dengan kemuliaannya itu. Dalam Quran surah Al-Fajr itu kan, wal fajri walayalin ashr, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Allah sampai bersumpah demi malam yang 10. Apa maksud malam 10? Dalam tafsirnya ada 2. Malam 10 pertama, 10 terakhir dari bulan Ramadan. Berarti malam 21 Ramadan sampai habis. Kenapa di situ mulia? Karena ada malam Qadar.
Tapi 10 harinya, itulah yang kedua itu disebut 10 pertama bulan Zulhijjah. Dari tanggal 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Berarti kalau menurut hisab yang sudah ditetapkan dari tanggal 28 Mei nanti hari Rabu sampai tanggal hari raya 6 Juni hari Jumat 2025. Nah, ini kesempatan yang disebut dalam hadis ketika kita beramal di situ, maka dipastikan amal kita paling Allah cinta mengalahkan jihad. Apa hendaknya kita lakukan? Di antaranya diajarkan kita memang dalam hadis oleh Nabi memperbanyak, satu di antaranya memperbanyak tahlil, memperbanyak takbir, memperbanyak tahmid, perbanyak zikir. Kemudian diajarkan yang kedua, kita disunnahkan memperbanyak puasa sunnah. Mulai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai dengan 9 Zulhijjah kalau mampu. Kan amal soleh artinya apa yang kita mampu. Kalau tak mampu puasa, ayo terlalu lama nampaknya aku puasa 9 hari. Aku kalau lama-lama puasa mungkin asam lambung naik. Ya ganti dengan amalan lain. Banyakkan sholat sunnah misal. Oh aku tak bisa sholat sunnah. Kalau lama-lama berdiri pala berkunang-kunang misalnya. Ganti amal yang lain, mungkin baca Quran. Aku tak bisa baca Quran, baru lihat Quran aja kepalaku udah ngantuk, mataku ngantuk. Vertigo Pak Ustadz. Ya, baru lihat Quran sudah nguap. Tapi kalau main HP berjam-jam aku tak nguap-nguap misalnya kan. Ganti amal lain yang kita sanggup, mungkin perbanyaklah zikir. Aku tak sanggup zikir, baru sebentar zikir sariawan kambuh misalnya. Ganti amalan yang bisa kita lakukan. Mumpung 10 hari dalam 1 tahun hanya ini. Yang disebut Nabi paling Allah cinta, dijamin Nabi. Jadi jaminan pahala jihad bisa kita kalahkan walaupun kita tidak berangkat jihad. Maka amalkan apa yang kita bisa lakukan. Karena kita ini terkadang lupa 10 pertama Zulhijjah ini. Karena kita kadang disibukkan apa? 10 Muharram dengan ritual-ritualnya. Kita disibukkan menyambut Ramadan dengan ritual-ritualnya. Tapi kita lupa 10 pertama bulan Zulhijjah itu, ini ya Pak Ustadz. Tadi sudah dijelaskan beberapa keutamaan Pak Ustadz ya dari bulan Zulhijjah. Mungkin kita akan jeda iklan dulu. Ibu-ibu mohon disiapkan pertanyaan ya. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, Mutiara Kolbu akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.